Assalamualaikum, halo. Hari ini gue pengen bikin tutorial mengenai Ansible. Jadi sebenarnya kemarin gue tuh punya case disuruh ngecek ya server yang udah diupdate sama teman gue. Nah di situ apakah ada uh, kendala setelah update? Nah karena server banyak ya, karena gue pikir gue harus melakukan login berkali-kali di tiap server, makanya gue pikir pakai Ansible itu lebih praktis. Jadi di sini Ansible itu kayak tools automation, kita bisa pakai untuk apa namanya ya, menjalankan perintah ke beberapa server yang didaftarkan di konfigurasi Ansible tersebut ya. Jadi cukup lewat protokol SSH kita bisa ngerun komen di beberapa server. Kurang lebih seperti itu sih prinsip kerjanya. Kemudian juga cara instalasi gampang. Kalau di Ubuntu tinggal begini aja nih, update terus install, Ansible-nya udah ada. Kemudian di sini apa namanya, eh, yang diperlukan tuh cukup protokol SSH-nya aja. Jadi kita perlu login ke server-server yang mau di remote itu kalau bisa tanpa password ya. Jadi keygennya sendiri udah daftarin. Jadi contohnya di sini gue pakai 3 host, um, 3 host. Jadi sebelumnya gue udah daftarin host-hostnya di sini. Nah ini contoh remote, contoh server yang nantinya mau gue remote nih. Jadi gue udah pasang keygennya di masing-masing ini nih, host-host di sini. Kemudian juga apa namanya, konfigurasi playbooknya cukup gampang ya. Jadi di sini ada istilah playbook, file playbook. Nah di situ ada konfigurasi yang akan kita pakai untuk menjalankan perintah di host yang mau di remote gitu. Jadi sebenarnya apa namanya, bentar. Jadi di sini gue misalnya ada server 1. Nah di sini dia mau nge-remote server 2. Kemudian juga di sini juga ada server 3. Nah, tapi jalannya lewat server 1 gitu. Jadi karena karena kalau kita ngecek di masing-masing server itu perlu login sebelumnya ya. Kalau gue itu harus login. Nah, kalau pakai Ansible cukup dari sini aja kita bisa running comment ke masing-masing ini. Kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita praktekin ya. Mungkin gue buat tools yang simple-simple aja ya. Nah, contohnya gini, setelah kita install Ansible-nya, kita perlu daftarin host-hostnya di file etc ansible host. Nah, ini seperti ini. Jangan lupa sebelum daftarin kita pastikan kita bisa remote di masing-masing node-node tersebut ya. Contohnya, misalnya, gue login lagi. Nah, ini misalnya ada host 15 ya. Pastikan kita bisa ke server 15 tanpa password. Nah, kurang lebih segitu. Jadi menjalin Ansible-nya langsung aja gitu. Nggak usah isi password lagi maksudnya. Oke, langsung aja kita buat playbooknya. Sini aja deh. Nah, Ansible tutor filenya YAML ya. Tadi kurang lebih tampangnya seperti ini nih. Mana nih tadi ya YAML-nya. Ada yang simple. Mana nih, sebentar. Nah ini. Jadi ada hostnya, terus ada tasknya, ada name-nya. Sebenarnya banyak sih, karena kalau kalian lihat di Ansible doc-nya, cuman gue nggak semuanya gue tulis di sini. Cukup yang penting-penting aja dulu. Oh iya, di sini tadi ada comment ping ya.
Kalau kalian lihat di sini ada ping. Jadi kalau kalian mau coba pingnya dulu, apakah kalian bisa nge-ping ke masing-masing host? Yang tadi nih, kan masing-masing host ya. So itu agak-agak lompat ya. Jadi sebenarnya, nah ini kalian bisa juga melakukan ping. Ansible ping all min ping. Nah ini berarti host yang ada di sini kita bisa ping ya. Ya, oke. Sekarang kita buat file YAML-nya. Ini YAML sendiri gua isi konfigurasinya cek memory lah ya, cek memory sama mungkin pengecekan kontainer ya. Ini kita tulis all. Jangan lupa YAML-nya itu jangan salah ya. Kalau salah konfigurasi bubar. Oke. Tasnya misalnya name check memory. Nah, kemudian comment. Di sini bisa pakai comment, bisa pakai shell ya. Contohnya itu kalau misalnya bedanya comment sama shell itu, kalau comment itu dia nggak bisa dimasukin ini pipe atau ini, nggak bisa, alatnya nggak bisa. Jadi misalnya kalian mau jalanin perintah yang pakai pipe ini, kayak ls pipe grab atau nah itu nggak bisa pakai comment ini, nggak bisa pakai tag comment ini, pakainya shell. Ntar aku tunjukin komennya. Free min mh. Nah ini komen untuk ngecek memori ya. Terus kemudian register tuh buat nyimpen data hasil outputnya. Nah misalnya kemudian lanjut lagi. Karena kita udah jalan komen free mh nya, kita perlu nampilin ya. Jadi show detail memory, kemudian di sini kita pakai debug, kemudian message-nya apa. Yang khawatir gue juga gak hafal sebenarnya, tapi karena gue kemarin buat script ini ya hafal dikit-dikit. Nah ini kemudian udah selesai nih satu komen ya, ctls. Nah ini coba kita jalanin apa nih, ini with host is not valid attribute host. Di sini kurang s ya. Bener gak sih tadi sama yang di sini? Oh iya bener, host. Oke. Nah ini kita jalankan. Nah seperti ini ya detailnya. Ini kan banyak nih ya tampangnya nih. Nah kita bisa aja ngambil ininya aja, contoh, jadi nggak keluar banyak segini gambrengnya. Oke, kita misalnya set outline ya, lines. Ini set outlines, misalnya mau diambil sini deh. Nah oke. Jadi nggak keluar segambreng itu ya. Nah keluar lebih sedikit kan. Jadi di sini kita bisa ngecek memorinya berapa sih untuk masing-masing server ini. Cukup di server yang buat mengkontrol ini ya.
Jadi dari server 14 di sini server 14 nih ya. IP-nya nah ini jadi yang di sini 14 dia bisa ngecek ke server 22. Server 22 tuh ini etc Ansible host grab 100. Nah gini, jadi dia dari 14 dia bisa ngecek ke 15 atau 9. Nah bayangin kalau lo harus ngecek di beberapa server, misalnya ada 6 server. Jadi kalau di kasus gue kebetulan servernya itu ada 8 apa ya. Nah gue suruh ngecek tuh kalau ada apa-apa tuh, di ini gue habis update terus tolong cek ini. Nah kan kali gue mesti login tuh masing-masing tuh di 8 server tuh, ya males aja. Makanya pikir gue cukup pakai command ini, terus kita cek apa yang perlu kita cek, kemudian kita buat aja nih komen seperti ini. Nah gitu deh, jadi lebih ringkas ya kalau menurut gua. Oke, terus kalau misalnya ngecek kontainer yang jalan ya. Oke, ini kita buat lagi terus biar gampang. Gue ini aja kali ya, copy aja kali ya. Ntar. Ups. Nah ini oke. Cek kontainer docker ps. Nah ini dctr show detail container. Nah ini kita ganti dctr. Oke, misalnya kita mau ngecek yang ini ya, yang kontainer juga, kalian bisa running lagi kayak tadi. Tutor ya mau. Nah, lihat. Jadi yang jalan di sini ada satu kontainer doang, yakni di server 22. Nah ini sedangkan server 33 nggak running. Jadi kadang ya ada case dimana temen lo update docker, nah kontainer bisa mati tuh kalau misalnya ada option lo nggak jalanin option minimal reset always tuh, kadang-kadang kontainer mati. Nah kenapa gua pakai ini ya, untuk ngecek itu sih salah satunya. Ini sebenarnya case gue yang di kerjaan sih. Jadi gimana sih caranya lo ngecek semua server cukup di satu node doang gitu. Jadi nggak perlu login ke masing-masing node. Lebih mudah sih. Jadi lo bisa analisa, oh bagian ini misalnya yang ini mati ya. Gitu. Oh oke, yang ini kita cek, kita login gitu. Kalau misalnya yang lain oke, ya kita nggak usah login gitu. Kalau ini kan kebanyakan ya, salah satunya apa namanya, tas yang kita jalanin ada 2 nih. Bisa juga sih 1 doang yang kita jalanin. Misalnya kita mau jalanin yang kontainer doang nih. Oke, kita tinggal tambahin yang namanya tags. Nah, tags ini nempel ke tas. Tas yang ini ya. Tags yang ini. Oke, tags di mem. Bentar. Mem. Nah, ini debugnya juga tambahin juga thanks taruh mem. Terus yang ini kita tambahin juga, samain thanks 1 2. Oke, di apa ya, di CTR ya. Oke, kemudian ini gue tambahin tax di
CTR. Nah, jadi misalnya lo pengen jalanin tas satu aja gitu, contoh cek memori aja. Nah, kita tambahin T ini, kemudian tasnya apa nih, tmem. Otomatis sih cuma jalanin yang cek memori doang, yang itunya nggak jalan tuh. Kalau yang mau yang konter aja ya TCTR. Jadi tergantung taksnya ya. TAG. Nah, kalau nggak pakai ini, ya kayak tadi semua jalanin. Oh, jadi selain cek memori, dia juga jalanin cek kontainer juga. Nah, oke. Paling untuk Ansible tutorial itu dulu ya. Simple kan ya? Karena juga gue buat apa yang gue lakuin kemarin nggak sesimpel ini sih sebenarnya. Cuman mungkin kalau misalnya kalian lihat di dokumentasinya ada tuh yang buat cara install install kayak package, kayak kita pakai apt atau yum, itu ada juga. Cuman mungkin nanti ya gue jelasinnya. Untuk sekarang ini dulu, ya paling kalau dari gue tutorial Ansible segini dulu deh. Kalau ada yang kurang, salah atau kelewat, bisa komen aja nanti biar bisa gue benerin lagi. Sama-sama belajar. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.